Baik, ya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dalam keadaan sehat semuanya. Selamat malam, selamat datang. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita aturkan kepada nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul bersama pada malam hari ini Bapak dan Ibu dalam acara PPHI Friday Night Talks ya. Ini episode yang ketiga Bapak dan Ibu yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia. Selawat berserta salam juga kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Baik Bapak dan Ibu, dengan senang hati kami dari Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia pada episode yang ketiga ini kita kedatangan pembicara yang luar biasa yang tadi di ruang tunggu telah banyak berdiskusi dengan Ketua Umum PPHI Pak Rianto Sofyan yang malam ini turut hadir. Ada juga jajaran pengurus DPP PPHI Pak Bagus Mushari juga. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, dan tentu saya ingin menyapa para pembicara kita. Ada Pak Ceriatnya, ya Pak Ceri, owner Ceri Holiday, dan salah satu pelopor travel Muslim di Indonesia juga Pak Ceri ya. Kita nanti juga akan belajar banyak Bapak dan Ibu dari cerita Pak Ceri. Dan juga hadir Pak Lutfi Husin ya. Ini milenials yang bersemangat sekali. Nah, yang kalau Bapak Ibu ini terutama yang di Jabodetabek nih ya Pak Lutfi ya. Kalau saya kemarin juga baru mengunjungi nih yang terbaru, Lulu Hypermart yang terbaru. Kebetulan dekat dengan tempat tinggal saya Pak Lutfi. Saya di Cinere, Lulu yang terbaru ada di Sawangan. Saya salah satu konsumennya dari Lulu Hypermart nih. Pak Lutfi adalah Direktur Corporate Affairs dari Lulu Hypermart, supermarket halal di dunia loh Bapak dan Ibu ya, yang juga telah sekarang masuk ke pasar Indonesia Bapak dan Ibu. Dan juga kita kehadiran pembicara kita yang ketiga adalah Ibu Murni Ma'rufah. Bu Murni, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Owner Hotel Arini Syariah Solo ya Bu ya. Menarik sekali, nanti Bapak dan Ibu kita akan mengundang para pembicara kita untuk berbagi dengan kita Bapak dan Ibu bagaimana di kondisi pandemi ini juga. Nah, para pebisnis ini kan kemarin banyak sekali yang apa ya Bapak dan Ibu ya, kita kalau diistilahkan Pak Arianto pada episode-episode sebelumnya, ini adalah kadang kita adalah mode diam gitu ya. Bahkan ada yang pendapatannya dari tinggi langsung dari 0 sampai 0 gitu gara-gara pandemi ini. Karena memang dampak pandemi ini Bapak dan Ibu, terutama buat Bapak Ibu yang bergerak di bidang pariwisata, di travel, hotel, dan lain-lain ini cukup berdampak. Dan insya Allah Bapak dan Ibu, melalui wadah ini kita tidak ingin bahwa kita larut dalam kesedihan, kita larut dalam pesimisme, bahwa ada namanya bisnis memang kita harus berjuang bersama-sama. Dan inilah upaya yang kita lakukan, bagaimana kita menebarkan optimisme tersebut Bapak dan Ibu. Kita bersama-sama berbagi inspirasi, berbagi ide, dan juga berbagi kemungkinan bisnis. Mana tahu Bapak dan Ibu, nanti kan kita malam ini hadiran direktur dari retail. Nah, mana tahu Bapak Ibu di hotel-hotelnya nanti bisa juga bekerja sama dengan Lulu. Nah, bisa bikin Lulu Minimart mungkin ya. Nah, mana tahu Pak Lutfi ketemu ide nih dari diskusi kita malam ini Bapak dan Ibu, bisa kita ajak kerjasama. Untuk itu Bapak dan Ibu, kita buka acara kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah bermanfaat buat kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak dan Ibu, mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, ya, kita undang Ketua Umum PPHI untuk menyampaikan welcoming remarks, ucapan selamat datang untuk menyambut kita bersama. Kepada Pak Rianto, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih banyak Pak Ferry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang hari yang penuh berkah ini, kita bertemu lagi pada acara yang ketiga. Tadi Pak Ferry sudah menyampaikan bahwa kita ini kan akan berupaya untuk bangkit. Ya, bangkitnya pariwisata Indonesia, kuncinya adalah bangkitnya para pelakunya. Ya, nah dalam kerangka itulah makanya PPHI memfasilitasi acara ini. Bagaimana kita bisa menularkan semangat optimisme kita, terutama Pak Ceri, Pak Lulu nih luar biasa dengan Bu Murni, walaupun dengan situasi yang seperti ini bisa survive. Nah inilah yang mungkin kita bisa tularkan semangat
survival of the fittest ini, yang kita sebagai seorang mukmin memang harusnya istilahnya tidak ada yang apa namanya yang susah bagi Muslim ya. Jika dia mendapat musibah, udah pasti dia bersabar. Itu baik baginya. Jadi intinya adalah melalui acara ini kita merajut silaturahim, ya, merajut networking juga, dan kemudian juga pada saat yang bersamaan itu juga kita meraih peluang, meraih keberkahan dengan cara silaturahim. Ya, insya Allah kan dengan silaturahim kita akan memperpanjang umur kita menjadi berkah, dan juga insya Allah rezeki juga akan bisa dapat. Jadi kata kuncinya adalah inna ma'al usri yusra, ya, apa namanya, bersamaan dengan kesulitan pasti ada kemudahan, ya. Justru Allah ini memberikan kita yang terbaik. Banyak hal-hal istilahnya tadi Pak Lulu bicara apa, blessing in disguise, banyak keberkahan, banyak apa namanya peluang-peluang bersamaan dengan kesulitan yang ada. Demikian mungkin kita lanjut aja untuk mempersingkat waktu. Kembali ke Pak Ferry, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rianto atas sambutannya. Memang bahwa tujuan kita adalah bagaimana kita menebarkan semangat optimisme tadi ya Pak Rianto ya. Mudah-mudahan dengan cerita dan sharing kita pada malam hari ini, insya Allah bisa memberikan inspirasi buat Bapak Ibu sekalian. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya ingin memperkenalkan pada pembicara kita, tadi sempat saya singgung. Pertama, saya undang terlebih dahulu adalah Ibu Murni Ma'rufah ya Bu ya, dari Hotel Syariah hari ini. Bagaimana Bu kondisinya hari ini Bu? Insya Allah dalam keadaan sehat ya Bu? Amin, amin, amin. Amin, insya Allah dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Dan kedua, saya ingin spotlight juga Pak Lutfi Husin. Iya, Pak Lutfi sekarang posisi sedang di mana Bu, Pak Lutfi? Saya sedang di rumah Pak, bersama istri tercinta. Siap. Ya, karena Alhamdulillah. Headquarternya Lulu di Dubai, jadi sering bolak-balik ya Pak ya? Oh iya Pak, tapi karena sekarang lagi pandemi ini kita ya, Pak, ya? Saya di Jakarta terus lah. Di Jakarta dulu jaga kandang. Siapa? Terima kasih Pak Lutfi. Dan ketiga saya ingin menyapa Pak Cherry. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Cherry ya. Ya Pak Ferry. Nah, Bapak Ibu juga bersama nanti bisa langsung belajar juga tentang digital marketing juga, karena salah satu pakarnya di bidang penjualan travel online juga. Pak Cherry malam ini hadir, bahkan juga ada saya promosikan Pak ya, Halal Travel Academy juga ada ya Pak ya. Yang bisa Halal Travel Academy nanti juga bisa ikut bersama-sama Bapak dan Ibu. Baik, untuk pemantik diskusi kita ini Bapak dan Ibu, saya minta Bapak dan Ibu mungkin untuk bisa sharing bagaimana aja perjalanan bisnisnya sekarang 10-15 menit. Jadi setelah itu nanti bisa kita diskusi lebih panjang mungkin Bapak Ibu semuanya nanti dengan para audiens kita. Pertama mungkin saya izin mengundang dulu Ibu Murni, setelah itu Pak Lutfi, baru nanti Pak Cherry ya Pak ya. Nanti kita masing-masing nanti Bapak Ibu saya persilakan untuk bercerita bagaimana bisnisnya. Baik Ibu Murni, saya persilakan untuk yang pertama terlebih dahulu. Ibu Murni mungkin bisa diceritakan tentang Ibu dan juga tentang bagaimana Hotel Syariah hari ini di Solo berjalan sampai saat ini. Silakan Ibu Murni. Baik, terima kasih Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, saya ucapkan untuk Ketua Umum PPHI Pak Rianto Sofyan dan bapak-bapak, ibu-ibu senior saya yang ada di PPHI dan yang telah hadir di Friday Night Talk malam ini. Mungkin di sini saya lebih akan sharing dengan sedikit flashback ke awal-awal pandemik sampai saat ini, sampai detik ini kami berusaha survive dengan cara apapun. Mungkin juga Pak Rianto juga mengalami juga karena kita sama-sama berada di bisnis yang sama. Jadi kalau saya boleh memulai, itu di bulan Maret waktu itu Jakarta sudah lockdown, dan kemudian 1 hari kemudian malamnya dari Bapak Wali Kota kita, Pak FX Rudiatmo, itu langsung juga
mengadakan konferensi pers yang menyatakan Solo itu KLB, meskipun saat itu di Solo belum ada kasus sama sekali, tapi memang mungkin dari kebijakan beliau itu untuk mengantisipasi supaya mungkin jangan sampai ada kasus di Solo gitu. Nah, kemudian keesokan harinya, dan saya ingat itu pas weekend gitu, ya otomatis Solo tuh udah jadi kayak kota mati gitu, nggak ada yang berani keluar rumah. Kemudian mungkin tamu-tamu hotel yang seharusnya mereka mau long stay di hotel masing-masing, akhirnya mereka pun juga mempersingkat perjalanan mereka untuk segera kembali ke daerahnya masing-masing. Kebetulan kalau di Hotel Arini sendiri itu kan memang kita hampir setiap bulan ada salah satu BUMN yang memang diklatnya ada di Solo, dan di situ kebetulan kita pas ada grup juga nih yang seharusnya sampai dengan akhir Maret gitu. Nah, selang beberapa hari kemudian mereka masih stay di hotel, tapi kebijakan dari pusat mereka ditarik dan kembali ke daerah masing-masing karena mungkin takutnya juga akan terjadi lockdown di daerahnya dan mereka tidak bisa kembali. Jadi ya udah akhirnya mereka udah langsung dipulangkan, dan ya kondisi hotel udah langsung 0% gitu ya. Sampai dengan kita jalan nih sampai akhir Maret gitu, karena kita juga berpikir bahwa ya mungkin ini jalan paling 1-2 bulan lah seperti ini kondisinya gitu. Kemudian mulai di bulan April itu kan kita udah mulai berpikir apa nih yang harus kita lakukan gitu ketika kita belum saat ini tidak bisa menjual hotel, kamar, kita tidak bisa menjual meeting package juga, dan dari saya sebagai perwakilan owner juga merasa bahwa selama ini teman-teman yang bekerja di Arini tuh nggak cuma 1-2 tahun aja gitu, mereka sudah orang-orang lama dan kami tidak ingin ada yang dirumahkan pada saat itu. Jadi memang kita melakukan internal meeting, kemudian kita menyampaikan bahwa kita ingin mempertahankan semua teman-teman, tapi ya dengan konsekuensi memang untuk salary otomatis tidak bisa diterima 100% gitu. Ya kalau mereka mau mengerti, monggo kita jalan bareng, tapi kalau memang tidak bisa menerima ya dengan berat hati kita juga tidak bisa menahan juga gitu. Ya udah, kemudian kita masih jalan nih full team selama bulan April, dan di pertengahan April itu kita mencoba untuk mencari inovasi ya, maksudnya apa ya yang bisa kita jual gitu, karena kita benar-benar nggak bisa jual kamar dan meeting package, akhirnya ya yang paling mudah mungkin di bisnis kuliner. Akhirnya kita di situ dimulai bulan April tuh dengan SDM yang ada, yaudah kita cobalah untuk open PO nih, kita buat snack. Di situ memang cuma satu macam aja sih, saya coba jual sosis ayam Solo, karena kebetulan memang di hotel kita itu makanan itu cukup banyak yang bilang enak gitu kan. Ya udah saya coba, saya broadcast saya mengandalkan sosial media saat itu, mau Facebook, Instagram, dan semua portal sosial media saya masukkan ke situ. Ternyata feedbacknya cukup baik gitu. Jadi akhirnya ya udah kita sementara jalanin jualan itu dulu deh dengan SDM yang ada, masih ada chef juga. Ya udah kita jual itu setiap minggu, 1 minggu kita buka PO 2 kali lah gitu. Kemudian di akhir April itu mulai karena kita kan hotel bintang 2 di Solo. Jadi di Solo itu hotel bintang 2 dan 3 beberapa ada yang tutup sementara. Itu mulai akhir April. Nah, saya sendiri karena memang ini kan usaha keluarga ya, jadi mungkin dari keluarga juga menanyakan ke saya apa yang mau dilakukan nih gitu. Maksudnya apakah kita juga mau ikut tutup sementara juga atau gimana. Tapi saya pribadi karena memang tamu itu memang sih cuma 1-2, tapi masih tetap ada. Dan saya berusaha untuk, saya nggak pengen nolak tamu gitu. Karena ketika kita sekali nolak tamu, dia untuk balik lagi ke kita tuh butuh extra effort menurut saya. Jadi gimana kalau misalkan kita coba untuk tetap buka, tapi mungkin kita menjual hanya dari kita punya 45 kamar, itu 10 kamar aja lah yang kita buka untuk kita jual gitu. Dan karena kondisi di bulan Mei itu sudah mulai sudah mulai kita juga ada aset yang sudah kita lepas untuk bisa membiayai gaji teman-teman, ya akhirnya dengan berat hati di
bulan akhir Mei itu mau tidak mau pasti ada yang dirumahkan sementara. Jadi kita menyampaikan ke teman-teman bahwa kita hanya mempertahankan 7 orang, dan sampai saat ini pun kita masih tetap jalan dengan 7 orang itu. Jadi yang lainnya sementara kita rumahkan, dan dengan harapan kalau misalkan nanti kita sudah bisa running dengan normal, kita sudah bisa mengatur cash flow dengan baik, insya Allah juga ketika mereka masih mau kembali ke kita akan dengan pintu terbuka kita persilahkan gitu. Jadi di bulan itu kan setelah Lebaran ya kalau nggak salah. Jadi Juni, Juli itu juga stagnan sekali kondisinya dengan masih pandemi juga masih tetap berlangsung sampai akhirnya masuk ke bulan Agustus. Jadi setelah new normal mulai ini digalakkan, itu meeting package kita alhamdulillah mulai ada feedback dari tamu. Ya kebetulan memang repeater karena kan kita juga mau ada pilkada di Solo. Jadi memang dari Badan Pengawas Pemilu itu kembali mengadakan meeting di tempat kita meskipun hanya beberapa kali waktu itu di bulan Agustus. Nah, untuk okupansi kamar sendiri kita merasa bahwa di bulan Agustus ini udah cukup baik dibandingkan dengan bulan-bulan awal ketika pandemi berlangsung gitu. Tapi di akhir Agustus di Solo itu kebetulan mungkin juga masuk ke portal media nasional ya, itu ada klaster baru yang cukup besar gitu dari UNS, itu ada dokter yang sekitar 25 orang positif, dan juga ada penjual ini, jadi dia tuh warung gitu, dia jual tahu kupat itu yang lokasinya itu hanya 500 meter mungkin dari hotel kita gitu, dia juga positif. Jadi sempat akhirnya berpengaruh ya Bu ya, sempat berpengaruh dari jadi itu kan posisi akhir Agustus ya. Jadi di September itu langsung saya udah ini pasti langsung drop bener. Jadi di September nggak cuman hotel aja nih yang kena, tapi juga restoran, warung-warung, semuanya itu ternyata di September kemarin bener-bener sepi sekali gitu. Dan hotel kita yang biasanya pasti insya Allah ada tamu lah 1-2 gitu tiap malamnya, itu sempat 0 di seminggu itu bisa 0, nggak ada tamu sama sekali. Itu cukup bikin ini juga ya, maksudnya ketika kita udah mulai optimis gitu, kita mulai wah ini udah bagus nih Agustus gitu, akhirnya di September lumayan ngaruh juga gitu karena klaster baru itu gitu kan. Kemudian tapi ya alhamdulillah di bulan Oktober ini jadi untuk yang orang-orang yang ini ya wedding small wedding gitulah, jadi mereka cuma tasyakuran dan ada meeting juga, dan juga untuk okupansi kamar itu sudah mulai ada pergerakan lagi lah gitu. Jadi memang kan venue kita akhirnya juga menjalankan protokol kesehatan juga, jadi emang kita hanya bisa memperbolehkan 50% dari kapasitas normal gitu. Jadi yang biasanya mungkin bisa 200 orang, kita cuma memperbolehkan maksimal 100 orang, karena juga dari pemerintah daerah sendiri juga mengeluarkan selebaran bahwa apabila ada perkumpulan seperti itu harus benar-benar menerapkan itu gitu, karena kadang ada sidak juga gitu dari Satpol PP seperti itu. Dan ya karena jadi kemarin pas kita merumahkan itu termasuk chef juga, jadi F&B departemen kita tuh close, jadi memang kita hanya jual room only sama meeting package itu, jadi nanti kalau ada meeting ya chef dan waiter on call gitu, supaya mengurangi biaya operasional kita juga. Seperti itu, Mas. Terus ini yang menarik tadi Bu, salah satu strategi bertahan dari Arihnia Hotel adalah OPMPO makanan, yang mengoptimalkan bahwa kita kan punya restoran, kita punya dapur yang masih bisa dioptimalkan. Kalau satu sisi adalah kamarnya kurang bisa dioptimalkan, meeting room-nya langsung berdampak karena PSBB. Nah, saya menarik tadi adalah ketika Bu Arini bilang, Bu Murni bilang bahwa ketika itu langsung pivot strateginya, salah satunya yaitu dengan membuat PO. Makanan. Nah, itu apakah masih berjalan sampai Oktober Nah, itu? Itu setelah chef kita off kan, otomatis kan saya juga udah nggak ada lagi nih yang bikin gitu kan. Akhirnya
mulai dari bulan ini nih, awal Oktober kemarin, saya akhirnya merubah strategi untuk jadi reseller. Kebetulan teman saya itu dia pinter sih bikin dessert dan sebagainya gitu kan. Jadi ya udah saya ngambil dari dia aja, tapi kita rebranding, kemudian kita jual dari hari ini dan ya alhamdulillah itu juga jalan juga. Terus saya juga jadi reseller untuk minuman cendol sehat gitu ya. Pokoknya semuanya deh kita coba untuk kita Ya, kita memang perlu cash flow untuk bertahan ya, itu memang harus kita optimalkan. Itu salah satu strategi yang dilakukan. Nah, kalau sekarang Bu, apakah masih PSBB di Solo atau sudah enggak sih, sebenarnya udah normal juga sih. Dan berarti meeting sudah diterima kembali ya Bu ya? Iya. Dan kita kan juga masih berharap nanti akhir Oktober ada long weekend gitu kan, yang mudah-mudahan aja untuk bisnis Bapak Ibu sekalian yang di sini juga ada pergerakan ke arah yang lebih positif lagi gitu di bulan Oktober akhir ini kan ada long weekend pengganti libur Lebaran itu ya cukup panjang juga. Ya, benar. Nah ini jadi menarik juga Bu ketika membahas bagaimana strategi bertahan dari hotel hari ini juga pivot strategi dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang tadi. Saya ingin menanya salah satu strategi inspirasi mungkin Bu bisa buat teman-teman pengusaha yang lain. Bagaimana spirit yang dibangun nih Bu? Kan ini kan krisis yang luar biasa. Ada kan gempuran yang lumayan buat pebisnis kan itu kan tidak mudah. Bu Murni tadi bercerita bagaimana harus operasionalnya terhenti dan merumahkan dulu sementara beberapa karyawannya, bertahan bahkan jualan reseller dengan produk jualan makanan coba, kuliner coba, reseller beberapa produk jadi coba. Nah, spirit apa Bu yang bisa membuat bertahan bahwa ya kita harus melanjutkan bisnis ini. We have to move on gitu. Nah, apa kira-kira spirit yang bisa dibagi buat teman-teman nih Bu? Kalau saya pribadi jujur, jadi gini, usaha ini kan sebenarnya hotel ini tuh udah lama banget berdiri, mungkin dari saya SD gitu kan, itu dari ayah saya gitu. Nah kemudian ketika ternyata saya nih yang didapuk untuk bertanggung jawab atas kelangsungan hidup hotel ini. Jadi memang satu sisi almarhum, Bapak kan udah almarhum ya, jadi beliau juga menjadi semangat buat saya gitu ketika ya jujur nggak mungkin lah kita ketika pandemi ini nggak ada downtime-nya, kita benar-benar saya harus gimana gitu. Tapi satu saya juga mengingat bahwa oke, ini tuh Bapak udah mempercayakan ke saya dan saya harus nggak tahu gimana caranya gitu, saya harus bisa. Kemudian yang kedua, saya juga melihat teman-teman di sini yang masih mau bantu saya meskipun mereka menerima gaji juga tidak seperti yang biasanya pun mereka masih dengan semangat mereka. Saya nggak mungkin dong saya down dan mereka nularin ke mereka jiwa yang maksudnya saya nyerah gitu aja, saya nggak mau gitu. Jadi memang gimana caranya saya mau menunjukkan ke mereka bahwa saya berusaha meskipun mungkin sekarang kamar juga masih belum signifikan, tapi paling enggak ya itu tadi sih udah bisa nutup operasional aja kayak udah alhamdulillah banget gitu kan Mas. Jadi ya udah saya tetap mencari, setiap hari saya mencari cara untuk bisa survive lah, karena kita juga nggak ngerti kan sampai kapan gitu, dan bahkan kita mungkin saya bisa survive sampai kapan ya gitu. Kadang ketika kemarin sempat baca yang berita di Bali yang ada permanently close their doors itu hotel gitu. Iya. Jadi tantangan ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Murni, pembuka yang menarik di awal sharing dengan kita bersama, dan nanti bisa kita ajak berdiskusi lebih lanjutnya dari Bu Murni, bagaimana salah satunya strategi bertahan ya Bu ya, Bu Murni, dan bagaimana kita mengubah tadi pesimisme tadi menjadi optimisme yang bisa ditingkatkan, selalu dikembangkan, karena ya memang ada jadi tantangan buat kita. Kita salah satunya adalah kita masih belum tahu sampai kapan sebenarnya tantangan dari corona ini akan berlanjut dan menjadi tantangan besar, bahkan ancaman buat perjalanan bisnis kita ke depannya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Baik, Bapak dan Ibu, saya terima kasih Bu Murni. Nanti kita lanjutkan di diskusi ya Bu Murni ya, mengantar untuk diskusi kita di awal yang menarik. Tadi agak sempat ada gangguan sinyal juga Bu Murni, soalnya nanti mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di diskusi nanti. Ya, baik. Saya ingin mengundang yang kedua. Assalamualaikum Pak Lutfi. Apakah masih monitor Pak Lutfi?
Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lutfi. Iya. Siap. Baik. Kedengaran suaranya semua? Ya, sudah jelas suaranya Pak Lutfi. Iya, ini luar biasa bisa berbagi dengan kita dari cerita Bu Murni tadi bagaimana tantangan selama pandemi ini Pak Lutfi. Kalau Hypermart Lulu sendiri nih bagaimana Pak Lutfi? Nanti tentang Siap. perkembangannya di saat ini Pak Lutfi. Siap. Ya. Oke, saya ada PowerPoint Ya, itu. mau ditampilkan dulu langsung PowerPoint-nya? Nanti tunggu dulu, saya introduction dulu aja nggak Oke, apa-apa. boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rianto Sofyan, Pak Noveri Maulana, Bapak Caryatna, dan Ibu Murni Ma'rufah. Perkenalkan, saya Lutfi Husin dari Lulu Group Internasional. Saya Corporate Affairs Director untuk operasional Lulu di Indonesia. Oleh karena Bapak boleh ini Pak dibantu dengan PowerPoint-nya? Oke, baik. Ya. Ya, sedikit perkenalan mengenai Lulu. Mohon next slide-nya Pak. Kami adalah retail pangan halal terbesar di Timur Tengah yang berheadquarter di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yang kini sudah hadir di Indonesia. Kita ada di 4 lokasi. Pertama di Cakung, kedua di BSD, ketiga di Sentul, dan keempat ada di Depok Sawangan. Yang uniknya, kita buka 2 gerai terakhir kita di masa pandemi ini. Untuk sedikit kilas balik apa yang telah kita lakukan di tempat kita yang terakhir, saya ada kirim video juga. Mungkin bisa di-play videonya, Pak? Baik. Mengenai gerai kita yang paling baru. Terima kasih banyak. This Lulu hypermarket in Park Sawangam in Depok, in West Java, is our group's 4th hypermarket in Indonesia. Congratulate him for the inauguration of the 192nd outlet. My good wishes, best wishes for the success of this store. Thank you very much. Terima kasih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya pembukaan gerai Lulu keempat di Indonesia ini, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ditonton videonya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kami ini gerai retail halal yang menjual hanya produk halal. Berbagai macam produk seperti lihat di video tadi. Ada makanan, minuman, laptop, semuanya kita jual, tapi hanya produk halal yang kita jual. Dan untuk di slide yang paling terakhir Pak, mungkin silahkan bisa dibuka. Mengenai ini juga yang saya ingin sampaikan mengenai konsep halal ini, saya juga ingin memberitahukan bahwa konsep halal itu sudah berubah. Karena tidak hanya sekedar non-alkoholik atau tidak ada babi, tapi halal itu melebihi dari consumer goods. Karena tujuan halal itu sudah menjadikan lifestyle, di mana manusia memiliki pilihan untuk lebih etis dan bisa berkelanjutan atau sustainable untuk masa depannya. Dan kami sendiri Lulu Group sudah buka 4 dan 2 gerai baru ini kita bangun di masa pandemi ini. Banyak orang yang mengira ini adalah tindakan yang sangat radikal, yang agak sedikit ekstrim.
di mana orang-orang agak takut dalam investasi, takut dalam berbuka bisnis di masa pandemi ini. Tapi kita mengambil opportunity ini untuk mendapatkan bisnis baru. Bisa dikasih lihat slide yang selanjutnya, Pak? Jadi kita itu melihat proses ini sebagai blessing in disguise. Kita menjadikan kesempatan. Pertama, ini adalah beberapa poin-poin yang saya rasa yang kita lakukan dalam melakukan proses ini. Pertama, of course, kita harus menjaga kesehatan diri kita. Kita mencari potensi market yang akan berkembang di mana. Kita pastikan sumber daya manusia kita berkapabilitas. Resiko kita juga dikalkulasikan dan eksekusi waktu yang tepat. Kita juga banyak kita banyak diberuntungkan oleh faktor-faktor yang kita tidak expect sebelumnya. Kita itu di retail pangan ini, karena kita berjual pangan, semua orang butuh. Dan kita terus bisa menjual dalam harga yang kompetitif, dan kita juga mempekerjakan orang banyak, dan kita juga membuat produk-produk baru di mana masyarakat bisa mengkonsumsi. Ketika harga-harga retail pangan itu didobrak di pasar basah dengan harga yang tinggi karena pandemi ini, kita tetap menjual dengan harga yang normal. Di situ kita merengkut konsumen-konsumen dari pasar lainnya. Ketika pasar basah, orang-orang sudah agak sedikit risih belanja karena protokol kesehatan, mereka mulai bergerak ke pasar retail yang lebih menjaga protokol kesehatan. Di situ kita ambil potensinya. Dan oleh karena itu kita harapkan ke depannya Lulu juga akan berkembang di Indonesia. Di target kita di pesisir-pesisir Jakarta, lalu ke Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan insya Allah ke seluruh Indonesia. Dan yang saya ingin sampaikan juga untuk semuanya, untuk menjaga kesehatan dan menjaga semangat juga, karena pandemi ini pasti akan berlalu. Kita akan berusaha survive bersama, dan kita akan berjuang agar melewati masa-masa susah ini. Terima kasih. Oke, Pak. Halo. Pak Ferry, mic-nya belum hidup. Iya, baik Pak. Iya, baik. Terima kasih Pak Lutfi. Iya, baik. Terima kasih Pak Lutfi. Ini pengantar untuk diskusi yang menarik untuk kita pada malam ini. Saya juga konsumennya Lulu di BSD. Yang di BSD saya sempat datang juga. Yang di Sawangan juga saya sudah hadir. Yang di mall yang baru bangun. Tidak jauh dari tempat saya tinggal. Memang ini menarik Bapak dan Ibu bahwa tidak hanya kalau selama ini kita seringkali nggak tahu. Mungkin saya pribadi melihat adalah stereotip saya Pak. Halal itu kan kita selalu mikirkan semuanya ke Arab-Araban. Nah, ini menarik dari Lulu nih salah satu. Walaupun ini adalah supermarketnya datang langsung dari Dubai. Nah, tapi unik sekali nih ketika datang di dalam ada makanan Korea, ada makanan Jepang gitu ya. Dan akhirnya kita jadi tenang. Makanya kenapa Bapak dan Ibu? Karena semua yang sudah ada di dalam Lulu itu udah dijamin kehalalannya. Nah, sehingga buat kita yang muslim ketika belanja dalam sana itu jadi menarik. Nah, ketika saya ke Sawangan Pak, yang di Lulu di sini, itu antriannya untuk biryani itu karena yang pertama saya mengejarnya ya biryani coba. Ya, wah antri sama istri panjang nih antriannya Pak ya. Ini luar biasa. Waktu itu kita datang waktu PSBB Pak, PSBB yang kita tambah juga antrian karena harus diatur jarak ya Pak ya di Lulu yang di Sawangan. Betul. Satu pertanyaan Pak, buat sebelum nanti saya juga memberikan kesempatan buat Bapak Ibu, teman-teman semua yang bertanya tadi chat juga sudah banyak yang masuk. Kapan nih Pak buka di Padang katanya? Udah banyak juga ya ada. Waduh. Yang kita itu katanya Pak ya.
Menunggu Iya, Lutfi Pak. Padang juga ya. Kita harus jalur distribution roadmap-nya harus dibangun, Pak. Jadi Oke. untuk sementara 5 tahun ke depan fokus di Pulau Jawa dulu, Pak. Insya Allah. 3 tahun ke depan fokus di Pulau Jawa dulu. Karena kita memang salah satu di tantangan di retail adalah bagaimana kita membuat supply chain-nya, Pak ya. Betul sekali, Pak. Apalagi barang Logistik itu sangat ngaruh untuk logistiknya sangat di penting retail. sekali, apalagi supply chain yang terutama tadi adalah produk-produk basah yang daya Betul tahannya sekali. mungkin tidak lama, dan kita memang supply chain sarana dan prasarana harus didukung dengan sangat optimal sekali ya Pak Lutfi ya. Betul. Ini menarik Betul. Bapak dan Ibu nanti boleh sampaikan di chat, dan juga nanti diskusi langsung juga bisa kami undang, nanti bisa raise hand juga, bisa disampaikan di chat juga untuk sesi diskusi kita nanti setelah pemaparan dari pembicaraan ketiga, nanti setelah itu kita akan buka sesi diskusi. Untuk sementara terima kasih Pak Lutfi buat pengantarnya, buat perkenalannya, nanti kita lanjutkan di sesi Q&A. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, hadirin yang telah hadir pada malam hari ini, yang juga kita sharekan langsung di Facebook, dan juga nanti akan ada di YouTube Perkumpulan Pariwisata Halal Indonesia, rekaman kita pada malam hari ini. Saya undang pembicara yang ketiga kita yang luar biasa di bidang travel. Nah, kalau Bapak Ibu bicara tentang haji, umroh, dan juga travel muslim lainnya, dan juga bagaimana kita belajar mau masuk bisnis ini dong Pak, mau masuk bisnis traveling. Inilah dia pakarnya ya. Salah satu pakarnya di Indonesia nih, pelopornya bagaimana kita mau masuk bisnis traveling di bidang pariwisata ramah muslim juga pariwisata halal di Indonesia. Pak Ceryatna Ceria, Assalamualaikum Pak Ceri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pak Peri di sini, Pak Rianto Sofyan ya, Ketua PPHI. Alhamdulillah ada Bu Murni, Pak Lutfi di sini. Masya Allah, senang sekali bisa diskusi bareng di malam hari ini. Ya, baik Pak Ceri. Ini tantangan yang luar biasa. Tadi Bu Murni juga berkisah bagaimana di industri hotel ya Pak ya, tantangan selama PSBB dan juga pandemi Corona ini yang telah berjalan hampir 8 bulan. Berdampak buat jalan bisnis kita. Dan juga Pak Ceri di travel juga merasakan hal yang serupa Pak Ceri. Ya, dari Januari travel sudah drop Januari, ya, Pak, ya. Sudah drop. Jadi kan Wuhan lockdown itu Desember. Kebetulan Januari akhirnya dengar berita tersebut, orang-orang mulai ragu. Puncaknya di bulan April yang benar jadi 0 ya, seperti itu. Jadi tantangan sekali. Nah, baik Bapak dan Ibu, teman-teman semua, tentu tidak sabar kita ingin berkenalan lebih langsung dengan Pak Ceri. Boleh Pak Ceri mungkin paparkan dulu tentang Pak Ceri dan juga perjalanan bisnisnya dan bagaimana inspirasi bisnisnya di masa pandemi ini kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Waktu dan tempat kita persilakan Pak Ceryatna Ceria. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat malam ya, di tengah suasana Covid seperti ini. Alhamdulillah kita bisa tentunya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan ya, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam itu luar biasa, dan alhamdulillah tetap semangat ya walaupun ujiannya luar biasa menimpa kita semua, bukan hanya kita, mungkin ya seluruh dunia mengalami ujian yang enggak disangka sebelumnya, dan tentunya kita masing-masing meraba seperti apa jalan keluar ya. Kita berusaha survive tentunya dengan caranya masing-masing ya. Mudah-mudahan banyak hikmah yang akan kita dapat di saat pandemi ini. Tentunya yang pertama, kita dekat sekali dengan keluarga. Itu luar biasa nikmatnya. Selama ini mungkin kita sibuk ya, pagi sampai malam jarang ketemu keluarga, ya kita dapetin nikmat bertemu bersama keluarga itu luar biasa. Itu yang saya rasakan. Kebetulan keluarga saya KB, ikut KB, jadi maksudnya keluarga besar. Jadi ada 10 anak dari istri saya. Satu apa? Ya, jadi rame dah ya. Kebayangkan mereka tidak sekolah, 1 mungkin 2 anak, banyak ibu-ibu, saya lihat ibu-ibu muda pada pusing ngurusin
sekolah online. Jadi kita nih 10 ngurus. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ya Pak Jari. Ya, nah itu hikmahnya kita bisa dekat sama mereka, itu nikmat sekali. Dan mungkin langsung aja saya akan pakai PowerPoint ya. Boleh, silakan. Akan share sebentar. Oke, saya akan sharing sedikit tentang internet, belanja online, traveling, dan COVID. Ya. Mungkin teman-teman udah kenal saya, pelaku internet marketing dari tahun 2005. Ya, sejak Google ada, kita sudah muncul tuh di halaman pertama Google. Kemudian mendirikan klub bisnis dari rumah. Jadi waktu itu kita banyak sharing tentang bagaimana bisa jualan online ya. Tahun 2005 sampai 2010, dan tahun 2010 itu saya memulai buka usaha travel karena saya lihat ada peluang di sana. Banyak wisatawan ke luar negeri, belum jelas makanannya seperti apa, dan itu ada peluang kita untuk ngerintis wisata halal ya, wisata halal di tahun 2010, dan kemudian berkembang. Alhamdulillah 2017 sudah ada asosiasinya travel halal, kemudian juga ada akademi. Kita ngebangun ekosistem, ada platform digitalnya juga, ada aplikasinya juga, sehingga insya Allah bersama di sini alhamdulillah ada Pak Rianto Sofyan, kita sering bersama, bersinergi, berkolaborasi agar wisata halal ini benar-benar jadi jalan baru ya, gaya hidup Muslim yang memang kita tunggu-tunggu, kita dambakan seperti itu. Oke, saat ini memang jalur distribusi sudah langsung ya, sudah direct ya, antara produsen dengan konsumennya dekat sekali, dan ini memang sudah jadi tren ya. Saat ini banyak yang korporasi besar memang langsung ngejaring konsumen ya, walaupun tetap curi-curi lewat agent-agent juga masih ya jalur distribusinya, tapi arahnya memang memotong jalur distribusi ya. Tentunya apalagi dengan online ini mereka bisa jualan langsung ya, konsumen dapat manfaat karena harganya lebih bagus gitu ya, dan produsen juga bisa langsung jualan gitu dengan harga bagus juga untuk para konsumennya. Dan kita tahu untuk Indonesia 2020 ini luar biasa ya, ada populasinya kita tahu ya di atas 270 juta, dan HP lebih banyak. Mobile dibanding penduduknya, HP lebih banyak gitu, jumlahnya ada 300 jutaan. Dan yang sudah internet, yang sudah nyambung ya, itu sudah 175 juta ya. Dan lebih dari 60%-nya situ sudah terbiasa dengan online ya. Sudah bisa, apalagi pas pandemi seperti ini, hampir semuanya ibu-ibu belanjanya online, kurir tiap hari datang ke rumah, tidak seperti 2-3 tahun lalu, masih jarang-jarang, tapi sekarang mungkin bisa 3-4 kali kurir datang ke rumah nganter barang karena kita belanjanya semuanya online. Ya. Itu yang saya rasakan di rumah, Pak. Ya, istri saya tuh 3-4 kali kurir online datang tuh, Pak. Ya, betul, Mas Haris bagaimana? Juga merasakan yang sama? Sama, Pak. Dan sebagai informasi, semua traveler saat ini, semua ketika dia merencanakan sebuah perjalanan itu mendapatkan informasinya dari online semua. Sedikit dari offline itu sangat sedikit. Jadi mayoritas semuanya online. Jadi mau nggak mau para pemilik usaha travel harus segera beralih gitu cara marketingnya ke online
mau nggak mau harus belajar ya, atau kalau sudah merasa gaptek gitu bisa ajak keluarganya yang masih muda, ponakan, sepupu, anak dan sebagainya diikutkan dan dilibatkan karena mereka jauh lebih mudah dalam adaptasi digital ini ya. Kita harus berdayakan mereka seperti itu. Dan ini adalah aplikasi yang paling banyak digunakan untuk belanja online saat ini ya. Urutannya ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, itu yang paling banyak diakses saat ini oleh orang Indonesia, dan kita tahu semuanya belanjanya online. Belanja apa? Tanaman, lagi naik daun juga nih tanaman, semuanya online gitu. Yang hobi, sifatnya hobi-hobi sedang naik daun juga seperti itu. Dan perlu ini yang penting bagi pengusaha adalah ya kan pivot juga ya, karena travel nggak bisa produksi, nggak bisa menghasilkan. Jadi mau nggak mau kita berpikir keras bisnis apa yang mesti kita lakukan ya. Nah, kita tahu dari data BPS itu beberapa bulan lalu sudah merilis mana bisnis yang kebal kepada krisis dan kebal kepada corona gitu ya. Jadi kita harus pilih-pilih, mau nggak mau kita harus pilih gitu ya. Jadi kita bisa lihat dari data BPS berapa bulan lalu ya. Kalau nggak salah Agustus atau September itu sudah keluar datanya. Salah satunya memang bisnis pertanian yang kaitannya dengan pertanian, pengadaan air, ya, pengadaan air, juga pastinya ada jasa kesehatan, dan terutama juga adalah IT, ya, IT seperti itu. Dan yang lainnya rata-rata terdampak semuanya tajam gitu ya, termasuk travel yang paling tajam. Maaf nih, ini pivot saya saat ini. Saya ulangi lagi dari depan. Ini bukan mau nyaingin Lulu tadi. Lulu udah internasional. Ini versinya ceria ya. Jadi anak teman-teman staff saya akhirnya pada jualan juga. Jualan, jadi awalnya jualan air. Jadi sejak berapa bulan lalu sudah jualan air, tentunya pakai brand-brand yang sudah populer, kita jualan. Jadi kita langsung online, pakai cara online kita jualannya, kemudian diantar, karena kan semua di rumah, nggak mungkin keluar. Jadi kita harus nyiapin jasa antar, ya, jasa antar seperti ini. Jadi kita jualan utamanya memang air dan gas, ya, ditambah yang sembako yang kebutuhan utama, kebutuhan dasar. Ini flyernya yang sudah beredar, ya alhamdulillah tumbuh ya, tumbuh. Memang dari nol sekali ini tumbuh, kita mulai banyak pelanggan, terutama yang online. Temanya memang belum halal ini, belum halal. Jadi produknya yang biasa ibu-ibu ya, top brand lah ya yang kita jual seperti ini. Nah, ini kebetulan 2 bulan lalu ibu saya mewarisi warung kecilnya. Jadi 2 bulan lalu meninggal, dan ini mewarisi. Saya melanjutkan saja usaha beliau, sudah ada pelanggan dan sebagainya. Jadi kita lanjutkan jualan airnya seperti itu. Dan kita pakai armada antar seperti ini yang bisa masuk gang. Jadi benar-benar buat bukan untuk di jalan besar, tapi justru kita masuk ke jalan-jalan kecil seperti ini. Ini kalau mobil roda 3 seperti ini bisa ngangkut 25 galon.
ya, 20 negara lain. Ya, ini cerita saya, tentunya mungkin ada banyak pertanyaan dan semoga nggak puas sehingga jadi banyak pertanyaan. Insya Allah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jerry, pengantar yang luar biasa, yang sangat menarik buat kita bersama Bapak dan Ibu bagaimana Pak Jerry pivot strategi ya Pak ya. Wah, iya. Kita bertanya, Bu Murni bercerita dari kita PO kuliner sampai reseller dan lain-lain gitu ya Pak ya. Dan maka Pak Jerry jualan air minum dalam kemasan, dalam galon ya Pak ya. Iya, iya. Dan itu kan lumayan cepat ya Pak ya. Ya, alhamdulillah, karena repeat order orang galon itu ada yang sehari sekali, ada yang 2 hari sekali itu udah ganti. Jadi memang kebutuhan mendasar. Baik. Terima kasih Pak Jerry. Bapak dan Ibu, kita masuk pada sesi diskusi. Menarik sekali apa yang disampaikan tadi oleh para narasumber kita malam hari ini, berbagi kisah bagaimana strategi mereka di selama pandemi ini. Ada yang pivot strategi, ada yang justru salah satunya Pak Lutfi tadi dengan Lulu Hypermart justru menambah ya Pak ya, ekspansi 2 gerai lagi yang dibuka selama pandemi ini, membaca peluang walaupun ada tantangan juga, tapi insya Allah dengan semangat dan optimisme tersebut juga dikembangkan. Saya undang kembali Bu Murni dan Pak Lulu bergabung di Pak Lutfi ya, bergabung di panggung utama. Iya. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya boleh dituliskan di chat. Nanti juga saya akan persilakan untuk bertanya secara langsung. Saya lihat hadir di partisipan kita anggota PPHI dari beberapa daerah. Ada Pak Taufik Ridwan dari PPHI Jogja ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Taufik. Ya, ada Pak Budi juga, ada Pak Nur Satrio dari IMA, ya, Indonesia Marketing Association. Banyak sekali Pak Ibu, ada Pak Heru juga dari Semarang, ada Pak Fudi, ya, banyak sekali yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu, yang dari Padang juga. Ada Pak Soleh dari Jawa Timur, Pak Peri. Ya, Pak Soleh dari Jawa Timur. Pak Soleh dari Jawa Timur juga ada. Jawa Timur ya. Menarik sekali diskusi kita malam hari ini Bapak dan Ibu, karena peserta kita datang dari beragam. Ada yang memang dari PPHI, pengusaha di bidang pariwisata juga, ada yang teman-teman baru mulai berusaha. Nah, teman-teman entrepreneur, teman-teman yang mahasiswa fresh graduate yang ingin belajar inspirasi bisnis dengan kita pada malam hari ini Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu yang baru bergabung, saya perkenalkan lagi di poster yang mungkin Bapak Ibu telah terima. Pembicara kita pada malam hari ini ada Ibu Murni Ma'rufah dari Hotel Arni Syariah Solo. Ada Pak Ceria Naceria, CEO dari Ceria Holiday, dan juga pakar internet marketing yang banyak orang belajar tentang bisnis traveling secara online. Dan juga ada Pak Lutfi Husin, Corporate Affairs Director dari Lulu Hypermart, jaringan hypermart asal Dubai yang mengusung dengan konsep halal pada produknya. Baik Bapak dan Ibu, saya ingin mengundang pertama dari tadi setelah tunjuk tangan sudah tidak sabar ya untuk menyampaikan berdiskusi, bertanya dengan kita bersama. Saya ingin mengundang Pak Taufik Ridwan dari Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Mas Naveri. Iya Pak Taufik, terima kasih bergabung kita dengan malam ini Pak Taufik. Alhamdulillah dari Jogja, semangat terus. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung Pak Taufik. Silakan Pak Taufik, ingin bertanya dan menyampaikan pendapatnya, silakan Pak. Yang pertama, kebetulan kami dari Jogja ini sedang menghandle sebuah event, anggota kami ya, anggota PPHI, sebuah event yang namanya Mirakria, itu untuk teman-teman UMKM pemula, sehingga mereka kita arah bagaimana jadi usaha yang tahan banting pada saat ini sedang berusaha untuk hidup gitu. Alhamdulillah 10 hari ke depan kita menghandle mereka, kurang lebih dari peserta itu sekitar 1.000 peserta, karena masing-masing kota itu 5 kota, 5 wilayah unggulan, destinasi wisata unggulan di Indonesia ada 5. Jadi masing-masing 200-an sampai ada yang 400. Nah, kebetulan yang kedua, kami itu juga sudah 6 tahun ini mengelola perjalanan wisata halal, terutama umroh.
Nah, barangkali umroh yang kita lakukan, karena saya sejujurnya bukan orang yang berbasis traveling gitu ya, tapi kita punya kreativitas. Kami itu menggandeng dokter-dokter yang keren di Yogyakarta, ahli-ahli dokter gitu, yang dokter tapi yang ustadz gitu ya. Bagaimana melayani orang sakit bisa pergi ke tanah suci? Orang sakit gitu ya, orang sakit yang oleh pemerintah ditolak untuk berangkat haji, tidak bisa ke tanah suci karena alasan kesehatan. Nah, kami mengelola itu. Jadi orang sakit bisa ke tanah suci. Ini menarik, walaupun saat ini ya kita tahu ya, ada mau berangkat, untung kemarin Maret nggak jadi berangkat, kita harusnya 15 berangkat, nggak jadi meminimalisir kerugian gitu ya. Dan kita baru mau ngeset untuk akhir tahun ini, mudah-mudahan lancar. Nah, yang ingin kita tanyakan, di PPHI ini apakah kita bisa membuat satu konsorsium umroh bersama, artinya misalnya nih ada kelebihan-kelebihan tertentu, tempatnya ceria punya keunggulan apa, tempat yang lain punya keunggulan apa, dan seterusnya. Jadi misalnya nih, kalau kami kebetulan saya dengan sekitar 6-7 dokter. Jadi kalau umroh sakit, orang sakit, oh tempatnya itu, tempatnya Taufik misalnya. Umroh dengan orang kaya, tempatnya ceria misalnya. Tidak di first travel ya, tidak di first travel, tapi di tempatnya ceria. Kanomas juga tuh Pak, Kanomas juga. Kanomas bunyi. Kanomas oh iya. Suaranya umroh juga nih Pak. Iya. Artinya bisa kita masing-masing berkolaborasi, bersinergi untuk ya bersama-sama membangun kebersamaan. Saya kira ini yang ingin saya tanyakan. Mudah-mudahan semangatnya selamat hebat. Dan kami dari Jogja menyampaikan salam dari teman-teman semuanya. Baik. Kemudian kita jalan bagus. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Taufik. Ini luar biasa bagaimana kita nanti kolaborasi. Karena memang pada pandemi ini tantangan kita adalah bagaimana kita lepas dari krisis ini Pak, dan tentunya dengan berjamaah Pak. Karena berjamaah pahalanya lebih bersama, lebih tinggi ya Pak ya. Nah, Pak, kalau dalam bahasa bisnisnya kita juga sebut dengan kolaborasi ya Pak ya. Bagaimana kita berkolaborasi, ada yang disebut dengan bagaimana kita dynamic capability-nya bersama-sama kita kelola. Nanti saya akan undang Pak Rianto untuk menjawab pertanyaan Pak Taufik. Tentu Pak Ketua yang bisa menjawab juga pertanyaan ini. Program ya Pak ya untuk kita bersama. Baik Pak Taufik, ini yang pertama. Selanjutnya saya ingin juga mengundang, ada tadi yang bertanya Pak Soleh saya undang untuk bisa langsung menyampaikan pertanyaan. Tadi menarik di chat Pak Soleh, boleh? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator, Pak Ketum, Bapak-Bapak Ibu yang lain, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Pak Lutfi, Pak. Ini menarik sekali karena tadi saya tanya di Surabaya kapan buka cabangnya. Yang ingin kami tanyakan adalah sebetulnya bagaimana sih cara mengelola suplai unggas terutama ya. Karena kalau daging itu kan sudah ada tempat pemotongan hewan yang mungkin sudah terkelola dengan baik. Kalau unggas ini kan masih belum terkelola baik oleh pemerintah. Nah, bagaimana caranya Lulu hypermarket memastikan bahwa unggasnya itu memang halal, sehingga kami sebagai konsumen juga yakin gitu, bahwa memang itu. Ini juga maksudnya kalau kami ketahui sistem atau konsepnya mungkin bisa kami aplikasikan di daerah kita atau di Surabaya atau Jawa Timur atau di daerah provinsi. Saya kira itu Pak pertanyaan. Makasih. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga tanya untuk Pak Lutfi. Baik, dua penanya dan juga satu saya bacakan ada di chat juga Bapak dan Ibu. Ada dari teman-teman mahasiswa, intinya tadi juga bertanya bagaimana kita beriklan secara online, memanfaatkan selama pandemi ini kan berkembang dunia online. Bagaimana kita memanfaatkan internet untuk berjualan dan untuk mengembangkan bisnis kita. Pertama saya ingin minta dulu Bu Murni untuk memberikan komentar yang pertanyaan terakhir ini. Mungkin Bu Murni bagaimana, tadi Bu juga sempat bercerita Open PO, bercerita tentang bagaimana reseller juga ya Bu ya, memanfaatkan grup WhatsApp aja setidaknya udah bisa menghasilkan ya Bu ya. Nah ini bisa sharing Bu, bagaimana Ibu optimasi internet marketing selama pandemi ini. Silakan Bu Murni. Baik, Mas Ferry, kalau dari pengalaman yang sudah saya lakukan selama ini, jadi memang
untuk grup WhatsApp di kantor sendiri itu kan ada ya, kita ada broadcast list-nya itu ke tamu-tamu kita, repeater kita, kemudian juga mungkin kolega-kolega kita yang ada di Solo itu setiap hari, nggak cuman pas kita jualan ini aja ya, jualan yang di luar hotel gitu, tapi untuk promo-promo pun setiap hari, setiap pagi memang teman-teman saya minta untuk selalu melakukan broadcast itu gitu, karena dan juga di Instagram pun setiap hari paling tidak ada di Instagram Story itu setiap hari juga harus ada update supaya orang-orang pun bisa melihat bahwa kita tetap beroperasional, kemudian kita juga tetap aktif untuk paling tidak misalkan pun ada dari 100 yang kita broadcast, adalah pasti feedback walaupun hanya mungkin 1, 2 sampai 10 gitu. Tapi itu tetap sangat-sangat membantu ya kan. Jadi kita Facebook ada, Instagram ada, dan juga WhatsApp itu bagi kami itu sangat mengangkat penjualan kita gitu. Baik, Bu Muni. Ini kan menarik Bu, bahwa masa dari 100 nggak ada 10 yang respon itu Bu ya. Ilmu sederhananya kita dalam ilmu marketing kan kita juga kenal dengan marketing funneling nih Bu ya. Bagaimana funnel marketing nanti Pak Cherry sebagai pakarnya bisa membantu menambahkan nanti melengkapi dari strategi kita. Nah, kira-kira best practice-nya dari Bu Murni sendiri Bu. Misalnya Ibu ingin menarget 20 orang yang beli hari ini nih produk saya. Ibu broadcast-nya berapa banyak Bu? Apakah broadcast sampai 300 orang di 3 grup atau bagaimana? Bisa jadi sih, karena saya biasanya karena saya itu reseller berbagai macam produk, dan biasanya saya masukkan ke broadcast list saya itu udah masing-masing mana nih kira-kira target market saya gitu. Jadi memang mungkin dari kontak list saya yang ribuan itu bisa jadi semua juga saya kirimin aja gitu. Dan ketika udah mulai ada yang nanya pun, jadi berapa nih, mau 6 apa mau 10, jadi langsung kita tembak aja. Kadang mereka ada yang ngerasa nggak enak gitu, akhirnya pesan ya udah gitu. Saya memanfaatkan seperti itu aja. Nah ini menarik Bapak Ibu dan teman-teman semua pada penonton juga, bahwa ketika kita berjualan ya Bu ya, satu adalah yang kita lakukan halal. Niat kita kan baik ya Bu ya. Kenapa harus gengsi? Kenapa harus malu? Karena kita menawarkan sesuatu yang baik. Bahkan ada orang yang di luar sana mengajak ke keburukan, dia pede aja ya Bu ya. Nah orang-orang di luar sana makanya banyak kan Bapak Ibu ya yang di lingkungan itu justru mengajak keburukan, dia pede. Nah banyak nih sekarang teman-teman, apalagi milenial atau teman-teman yang sales yang baru masuk di dunia sales penjual, dia kan ada gengsinya Bu, males nawarin. Padahal di WhatsApp-nya ada teman, ada apa. Ya kalau nggak dimulai Bapak Dedi Bu, dari cerita Bu Muni, kalau nggak kita mulai, lah kalau hanya hidup dengan gengsi terus, ya kapan kita bisa bertahan untuk hidup? Survive butuh cash flow, survive nggak hanya butuh gengsi ya Bu Murni ya. Luar biasa inspirasi yang menarik dari Bu Murni. Terima kasih Bu Murni, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman juga yang mendengarkan sesi kita pada malam hari ini. Lanjut pertanyaan tadi buat Pak Lutfi, ini menarik nih Pak Lutfi bertanya tentang Lulu. Tadi Pak Soleh juga bertanya bagaimana kita jaminan halal tadi Pak, misalnya kalau di daging kan ada rumah potong hewan yang sudah tersertifikasi. Saya rasa juga ayam juga ada ya Pak ya. Nah, dan produk unggas yang lain. Terus bagaimana Lulu menjamin hal tersebut Pak, dan mengkomunikasikan juga kepada konsumen? Silakan Pak Lutfi. Terima kasih Pak. Saya ingin sedikit sharing mengenai perdagingan Pak ya. Jadi ini agak sedikit saya story sedikit. Lulu sendiri punya anak perusahaan rumah pemotongan hewan daging kerbau di India. Kita impor ke Indonesia melalui BUMN dan kita jual di Lulu dan di gerai-gerai lainnya. Semua produk daging di Indonesia, entah itu impor, entah itu lokal, RPH lokal, unggas, semua produk daging itu harus disetujui oleh LPPOM dari MUI. Yang decide yang berhak memberikan izin itu hanya MUI, Pak. Jadi Lulu tidak mungkin jual produk yang tidak disertify oleh MUI. Jadi kembali ke pertanyaan Bapak tadi, kalau Bapak tadi ingin suplai unggas ke Lulu, Bapak tadi harus apply dulu sertifikasi ke MUI, baru bisa jual ke kita. Jadi kita himbau ke semua produsen, tidak hanya daging, produsen yang lain juga harus punya sertifikasi halal. Kalaupun juga itu produk impor, kita kirim MUI ke negara tersebut,
mensurvei apakah standarisasi halalnya memenuhi standarisasi halal yang yang dipunyai oleh MUI. Seperti itu, Pak. Ini menarik nih Pak Lutfi. Memang kita di Indonesia kan yang memberikan label halal adalah dari MUI. Memang sertifikasi halal dari MUI ya Pak Lutfi ya. Menyambung pertanyaan tadi di chat juga ada muncul Pak Lutfi bahwa bagaimana Lulu sebagai retail besar, hypermarket yang besar juga bermitra dengan teman-teman UMKM selain tadi Yaunggas misalnya Pak ya. Apakah itu adalah terbuka kesempatan buat kami nih Pak. Misalnya kami adalah seperti teman saya di Padang, pengrajin tas misalnya Pak ya. Pengrajin tas karya tangan di Padang. Atau misalnya seperti yang saya pakai ini tenun yang dari Songket, ada Silungkang dari Padang Sumatera Barat. Nah, kalau kami ingin ikut berjualan di Lulu, apa yang harus kami lakukan, Pak? Bisa kira-kira diinfokan, Pak Lutfi. Pak, kita sudah ada kerjasama dengan beberapa UMKM. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada kesempatan ke gerai Lulu di Indonesia, kita ada pojok UMKM, Pak. Jadi produk-produk UMKM lokal kita jual di Lulu Indonesia. Dan ada beberapa juga produk UMKM yang berawal dari jual di Lulu Indonesia mampu ekspor ke luar negeri. Luar biasa. Jadi Lulu itu bisa dijadikan jendela atau jembatan untuk produsen-produsen UMKM agar bisa ekspor ke luar negeri. Tapi toh semua itu juga ada kriteria-kriterianya dan uji coba dan lain-lainnya harus dilewati. Tapi tidak menutup kemungkinan produk-produk UMKM bisa dijual di pasar global di dunia melalui Lulu. Terima kasih. Menarik sekali. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang pengusaha UMKM tidak menutup kemungkinan nanti kalau udah berhasil memenuhi standar Lulu Bapak dan Ibu, nah ini udah bisa ke pintu dunia. Jaringan Lulu di dunia kan luar biasa dan setidaknya kita ke headquarternya ke Dubai ya Pak ya, ada di bawah nanti dijual di sana, insya Allah juga bisa menembus pasar internasional. Cuma syarat tadi Bapak Ibu, pertama adalah jaminan kehalalan itu pasti. Yang kedua tentu standar kualitas, standar packaging dan lain-lain. Jadi kita tidak ingin kita bawa produk Indonesia ke luar negeri, tapi orang kecewa dengan standarnya ya Pak Lutfi ya. Dan Lulu ingin memperhatikan itu sekali. Tapi poinnya Bapak dan Ibu, teman-teman juga semua di luar sana, walaupun berkegiatan level UMKM, mikro dan menengah, terbuka kok kesempatan untuk bekerja sama dengan Lulu, asal kita menjamin kualitasnya. Baik, terima kasih itu Pak Lutfi untuk sesi pertanyaan pertama ini. Saya beralih sejenak ke Pak Cherry. Pak Cherry, pertanyaan internet marketing juga nih tadi. Siap. Pak Cherry memberikan inspirasi buat teman-teman. Tadi kan konsepnya kita udah terlihat bagaimana Pak Cherry mempraktikannya. Dan bagaimana teman-teman memulai ini Pak. Kan pivot ini kan kita serba dadakan Pak. Mau cari ilmunya dulu kapan kita mau pivotnya gitu ya Pak ya. Mempelajari dulu. Mau nggak mau sekarang kita akhirnya apa Pak? Ini ibaratnya kita naik kapal tapi sambil mendayung Pak. Nah sambil kita nambal juga nih Pak. Dayung kapal iya, nambalnya juga iya Pak. Nah ini jadi tantangan. Gimana Pak buat kami yang baru awal ini, pivot kami ke jualan internet marketing online, apa yang harus kami perhatikan kira-kira Pak Cherry? Silakan Pak Cherry. Oke, baik ya. Saat ini yang ampuh memang WhatsApp ya, yang paling banyak juga. WhatsApp cukup ampuh karena langsung pasti orang baca lah pesan kita, banyak juga yang dipam juga di situ. Jadi kita juga tadi udah disebut funneling ya, banyak funneling untuk masuk membuat kolam marketing ya. Jadi kalau dulu di awal kita ya ini untuk yang modalnya pas-pasan. Jadi kita pakai cara-cara gratisan ya, cara-cara gratisan. Memang butuh kerja keras, butuh kesabaran untuk melakukan ini. Tapi insya Allah ini bagus, ini sukses. Tadi ya kirim ke WhatsApp ya, ke grup-grup WhatsApp yang punya relevansi dengan produk ya. Terus kita juga bisa manfaatkan email ya, email masih ampuh, masih buka ya, orang masih buka. Seperti itu. Kalau kita punya database email misalnya banyak, itu ada toolsnya, bisa sekali klik kirim semuanya tanpa nyepam. Mesti memang kita harus beli toolnya. Ya, kemudian Facebook ya, Facebook kita ikut grup-grup di Facebook yang terkait dengan bisnis kita, itu cara ampuh
yang gratisan. Ada juga yang di ads-nya. Nah, itu kalau misalnya punya dana cukup, itu bagus sekali kita pakai Facebook ya. Ini Facebook agak kolonial dikit dibanding Instagram ya. Tapi justru yang punya duit di situ. Jadi kita tahulah kalau orang-orang bank selalu wah ngincernya gitu yang 35 tahun ke atas karena biasanya udah punya duit. Kalau di bawah itu banyak cicilannya masih. Masih orang belum bisa saving, jadi banyak cicilan di umur 35. Jadi Facebook bagus sekali buat jualan, terutama yang punya nilai, yang berharga ya, yang nilainya tinggi. Itu travel bagus banget mainnya di Facebook. Jadi kita biasa pakai FB Ads gitu ya. Ini juga alhamdulillah nih ada titik terang juga saat ini. Alhamdulillah ada 10 grup yang mau ke Turki. Sampai akhir tahun, jadi kita udah ada 10 grup, jadi ada titik terang lah, karena memang ada baru beberapa negara yang sudah buka bordernya untuk warga Indonesia, selain Turki, ya Uni Emirat Arab, terus Mesir, ya Uzbekistan juga sudah buka, Jepang buka tapi untuk bisnis, Amerika juga seperti itu. Nah itu alhamdulillah, jadi ada harapan gitu ya, ada harapan di mana ini akan berlalu ya. Dan umrah juga sudah mulai, walaupun baru untuk warga Saudi. Ini harapan juga, ada harapan teman-teman semangat lagi. Tapi yang penting saat ini bagaimana kita bisa tadi marketing, ada cara gratis, ada cara yang berbayar, semuanya insya Allah berhasil ya kalau kita mau belajar ya. Bagi teman-teman yang mau belajar khusus dengan kita, ya saya selalu buka kelas ya. Sekarang ini memang kelasnya online dan itu banyak yang gratisan, jadi nggak perlu ikut kelas yang berbayar, yang gratisan juga ada kalau kita mau cari gurunya gitu. Kalau ingin ikut kelasnya Pak Cherry, Halal Travel Academy ya Pak ya, namanya Pak ya? Nah itu juga ada. Itu yang Halal Travel Academy itu udah 17 angkatan ya. Wih, luar biasa. 17 angkatan. Bisa. Nanti bisa kontak langsung. Ya, silakan. Ketika Bapak Ibu googling itu nama Pak Cherry, wah itu gampang sekali mencarinya karena udah sangat populer. Ya, Pak Cherry di bidang internet marketing. Alhamdulillah. Baik, Pak Cherry. Terima kasih Pak Cherry. Nanti kita juga bisa ke pertanyaan yang bagaimana tadi yang umroh bersama sama nih. Nanti saya di sesi kedua nanti saya juga ajak sama Pak Rianto juga. Baik Bapak Ibu, nih masih ada beberapa yang nyangka pertanyaan. Saya ingin menyapa ada Pak Dudi Agusta dari Sekretariat PPRI. Pak Dudi, Assalamualaikum. Selamat malam Pak Dudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, juga hadir pada malam ini. Terima kasih sudah bergabung Pak. Saya juga tadi mengundang di chat ada yang ingin bertanya Pak Nur Satrio, Kartanegara. Ya, Pak Nur Satrio, saya undang untuk ikut berdiskusi dengan kita malam ini. Silakan Pak Nur Satrio. Terima kasih Mas Nopri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi lagi malam ini ya. Alhamdulillah. Dan senang sekali tadi ada paparan dari Pak Lutfi Husin yang dikenal sebagai halal hypermart. Nampaknya memang saya baru lihat baru satu-satu yang nampaknya dulu ini ya. Karena kalau cari barang-barang Timur Tengah kita cari serasa kayak belanja di Jeddah aja tuh kalau dulu tuh jadinya rasa kayak lagi umroh. Jadi saya tadi melihat gini Pak, oke lah UKM memang sudah disiapkan ada pojok UKM, tapi saya ingin branding halal ini kok bisa kita peluangnya di Lulu nih, artinya sebagai sebuah hypermart yang cukup besar dan mewakili halal produk. Kalau bisa branding halalnya kita lebih besarkan, saya pengen Lulu bisa kontribusi di situ. Jadi memang benar-benar ya pojok UKM itu pojok UKM halal gitu. Jadi memang kita benar-benar selected dan ya membranding halal produk lah. Kalau apakah mungkin nggak itu Pak Lutfi? Saya benar buka pulang itu dulu kalau bisa. Gimana Pak Lutfi? Baik. Terima kasih Pak Nur Satrio. Ini Pak Lutfi, Pak Nur Satrio dari Indonesia Marketing Association. Dari Asosiasi Pakar Marketing di Indonesia nih Pak Nur Satrio ya. Jadi salah satu kampanye yang didukung Pak Nur Satrio adalah bagaimana kita marketing for halal industry. Seperti yang ada di background Zoom-nya Pak Nur Satrio malam ini luar biasa. Dan ini kita
berharap besar ya Pak kepada Lulu ya, besar. branding halal ini bagaimana Pak Lutfi juga bisa nanti dikembangkan. Tidak hanya kita yakin bahwa supermarket yang lain juga ada mengusung produk halal, tapi kan segmented ya Pak ya, hanya di pojokan tertentu karena memang tidak semua. Kalau kita datang ke Lulu ibaratnya kita tutup mata belanja apa semuanya kita aman, tenang dan tentram ya Pak ya. Nah ini bagaimana branding itu juga bisa berpengaruh setidaknya bagi Lulu, tapi juga bagaimana kita branding produk halal secara umum. Terima kasih Pak Nur Satrio, nanti kita ajak Pak Lutfi untuk menjawab hal ini. Masih ada pertanyaan di chat, saya undang selanjutnya Ibu Nini. Ibu Nini juga menarik. Bagaimana kalau kita jalan langsung grab and go ya Bu ya? Nah bisa nggak kita ke Lulu bisa makan sepanjang gimana? Silakan Bu Nini menyampaikan pertanyaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Nini Irawan, salam kenal Pak Lutfi Hussein. Menarik sekali tadi paparan yang disampaikan bahwa untuk Lulu Supermarket, jadi kita sebagai umat muslim belanja ke situ udah nggak ada was-was ya, artinya barang yang dijual di situ halal. Seperti kita ketahui bahwa pandemi sekarang ini semua restoran dan lain-lain kan dengan protokol kesehatan yang baru ya. Nah tentunya ini menjadi tantangan juga buat penyelenggara Muslim Tour ya. Nah apakah memungkinkan atau ada produk yang dikeluarkan dari Lulu yang dijual ya maksudnya, jadi bisa dibawa dalam kemasan yang nantinya saya sih udah pernah melihat ya kayak Kimbo gitu dia ngeluarin, cuman untuk halal dan enggaknya saya masih agak sedikit ini ya karena kemarin saya cek belum ada labelnya gitu ya, walaupun misalnya jelas-jelas masakannya mungkin ada rendang, kemudian ada misalnya bubur dan lain-lain. Nah mungkin untuk pelaku industri pariwisata ini dengan pandemi kayak gini lebih nyaman kalau dia bawa makanan sendiri gitu, misalnya ketika dia hanya breakfast di hotel. Jadi pertama ketika kos berjalan pun akan lebih irit gitu untuk makan siang misalnya dan makan malam. Nah mungkin kalau makan siang misalnya nggak memungkinkan, misalnya makan di restoran dan lain-lain. Nah itu bisa dilakukan tinggal buka dan harus habis. Nah kayak gitu Pak. Karena ini saya yakin ini akan selama pandemi ini akan menjadi perilaku baru gitu. Bahkan kami pun misalnya dalam penyelenggaraan nanti sesuai protokol kesehatan untuk mungkin makan malamnya dan lain-lain itu udah disediakan seperti itu gitu loh, di saset misalnya 200 gram dan lain-lain, lauk satu lauk misalnya harus 2 lauk berarti 500 gram seperti itu Pak. Kalau itu bisa disediakan dari Lulu yang jadi kita nggak was-was lagi belanja di situ gitu loh Pak. Dan itu animonya saya yakin sangat banyak. Pertama di Indonesia sendiri kan memang semuanya Muslim untuk mayoritasnya. Sehingga kalau kita traveling, tour ataupun mungkin yang akan umroh atau haji, jadi lebih praktis nyaman gitu. Mengingat sekarang ini memang untuk pandemi semua makanan memang harus disarankan semuanya sendiri gitu, sampai alat makan sendiri seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Nini, luar biasa. Ini justru bisa nanti potensi ya Bu ketika Bu Nini bawa jamaahnya nih Pak. Kita mampir dulu ya, kita beli dulu ya Bu ya. Nih Bu Nini, Pak Lutfi adalah manajer haji dan umroh dari Kanomas Tour and Travel Pak. Salah satu pemain besar nih yang membawa jamaah ke Arab Saudi nih ya, rombongannya Bu Nini, luar biasa nih Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Nini. Satu lagi saya ingin mengundang, terakhir buat sesi yang kedua ini Bapak dan Ibu, saya ingin mengundang Pak Dudi Agusta. Nah, ya itu eksekutif dari PHRI nih Pak Dudi. Ini tadi juga cerita dari Bu Murni Pak, bagaimana industri perhotelan Pak, ini kan sangat berdampak ya Pak ya. Tentu Pak Dudi dari PHRI juga banyak mendapat kisah yang hampir sama dari teman-teman pelaku industri di bidang perhotelan yang lain. Dan kira-kira Pak Dudi bisa sharing dengan kita atau juga memberikan testimoni kita bagaimana kita menghadapi dan teman-teman di PHRI terutama Pak bagaimana menghadapi tantangan ini dan apa yang membuat kita optimis dan bagaimana kita menjaga atau semangat itu biar terus berkobar. Kira-kira bagaimana Pak dari kisah-kisah dan cerita dari teman-teman di PHRI juga Pak. Pak Dudi silakan Pak Dudi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau yang berkaitan dengan hotel dan kaitannya dengan pariwisata halal, ada guru saya di sini nih yang lebih tepat, karena beliaulah yang punya peranan paling vokal, Pak Arianto Sofyan nih sebenarnya. Benar, Pak. Jadi kalau saya lebih saat ini kembali ke posisi yang pernah saya dapat amanah, dan ini mungkin akan diperkuat kembali, yaitu ada room Wonderful Indonesia. Ya. Jadi di forum itu udah pernah ngobrol lagi dengan Pak Haryadi, Pak Ketum, supaya kita bisa hidupkan kembali, karena pariwisata itu tidak bisa berdiri sendiri. Kami hotel berdiri sendiri kalau tidak ada pelaku industri travel tour, ya kan. Kemudian kalaupun ada supply produk-produk pangan halal, nah tentunya itu juga menjadi mitra yang strategik buat kita. Terus kemudian kalau bicara mengenai masalah kegiatan, event, nah kita juga harus bekerja sama dengan teman-teman pemilik atraksi ini, Ancol dan lain-lain. Nah, kalau yang saya boleh kasih saya ini pendapat pribadi, tidak mewakili PHRI, karena seperti saya sampaikan tadi, PHRI mungkin akan lebih adalah Pak Arianto Sofyan. Tapi ini kaitannya adalah bagaimana kita mensikapi. Sebenarnya ada sesuatu yang perlu kita siapkan. Saya sih melihat bahwa apa yang terakhir saya ikuti acara Pak Rianto itu beliau berharap ada sebuah lembaga yang benar-benar fokus membahas mengenai masalah pariwisata halal. Itu yang saya pikir perlu ke depan dan perlu kita support. Itu yang pertama. Kemudian kedua, sebagai Muslim, di surat Al-Insyirah kan di balik bencana ada hikmah. Kita harus gali tuh. Itu belum tergali, karena kita sekarang masih pusing-pusing bagaimana kembali untuk berbisnis kembali. Padahal di situ banyak hal yang kita perlu siapkan. Misal contoh kasus, pernah kita juga diskusi dengan teman-teman dari pihak Markles, Mas Satrio mewakili juga, adalah bagaimana sih kita bisa menjadi tuan rumah untuk wisata Muslim yang lebih tetangga kita. Malaysia kan bisa menjadi benchmark buat kita, ya. Jadi mungkin itu mulai kita pikirkan bagaimana pariwisata syariah, tapi dengan bekerja sama dengan teman-teman yang di Malaysia. Artinya Malaysia bisa dijadikan sebuah hub gitu ya, untuk mereka tidak berhenti di Malaysia, tetapi mereka bisa berangkat juga datang ke Indonesia. Karena yang perlu kita angkat adalah titik nol Nusantara ada di titik Barus, ya, ada di titik Barus, dan itu bisa diangkat menjadi sebuah destinasi pariwisata yang terus kemudian nanti bisa beranjak ke tempat-tempat lain yang eksotis dan memang punya nilai sejarah. Saya pikir mungkin ada hikmah yang harus kita gali ke sana. Jadi kalau bicara mengenai masalah hotel, silahkan ke guru saya saja, Pak Arianto Sofyan. Baik. Di sini ada senior saya. Baik. Terima kasih. Anak baru kalau hotel. Baik. Terima kasih Pak Dudi. Ya, terima kasih Pak Dudi. Ini menarik bahwa kalau kita berbicara soal pariwisata, ini sebenarnya tidak hanya industri perhotelan, restoran, lain-lain, travel diri sendiri saja, tapi kita sebenarnya lintas industri ya Pak ya, yang mendukung tentang bagaimana bisnis pariwisata ini berjalan berkesinambungan. Salah satu itu malam ini kita juga menghadirkan dari Pak Lutfi dari Lulu, dari ternyata retail pun juga mendukung Pak. Apa kita tadi Bu Nini telah memberikan contoh nyatanya, ketika kita bawa turis, kita bawa rombongan dan lain-lain, nah, kan ada kebutuhan personal yang bisa ditunjang oleh adalah retail yang tadi, Pak. Nah, ini kan kita berbicara nih. Pak Arianto juga beberapa kesempatan bilang, bahkan dulu pernah Pak Arianto bilang ada 14 atau 18 sektor-sektor lain yang mendukung tuh pariwisata. Tidak salah tuh Bapak Ibu. Nah, inilah salah satunya yang diusung PPHI, bagaimana kita mengadakan Friday Night Talk ini Bapak dan Ibu. Kita ingin tidak hanya dari kacamata hotel, travel, yang lain, kita coba melihat dari berbagai perspektif yang mendukung pariwisata halal dan pariwisata Muslim pada khususnya Bapak dan Ibu. Baik Bapak Ibu, Pak Lutfi, saya ingin kembali ke Pak Lutfi. Tadi pertanyaan yang menarik dari Pak Satrio dan juga Bu Nini Pak ya.
Tadi Pak Satrio tentang bagaimana kira-kira peran Lulu dan ke depan terutama nih Pak, bagaimana kita membrandingkan yang halal yang tadi tidak hanya sebab Lulunya halal, tapi juga bisa berdampak, ada efek halonya juga Pak buat produk-produk lain yang mengusung halal ini. Silakan Pak Lutfi. Ya, pertama terima kasih Pak Satrio atas pertanyaannya mengenai halal branding itu. Tentunya kita masuk ke Indonesia ini kita sudah implementasikan konsep halal ini di gerai kita. Jadi banyak sekali hal-hal kecil mungkin orang awam tidak perhatikan Pak ya. Misalnya satu-satunya gerai di Indonesia, gerai retail besar ya, yang jual kurma sepanjang tahun Pak. Kurma itu kalau Bapak ke supermarket lainnya dijual pas menjelang bulan puasa aja. Menjelang bulan puasa, belum sampai lebaran selesai. Nggak ada, Bapak ke retail lainnya tidak ada. Tapi di Lulu, Bapak sekarang pergi ke Lulu, dijual kita kurma di sana. Jadi konsep halal itu benar-benar dibangun dari ground zero ya di Indonesia. Dan kita itu saking, gimana ya, kita sudah aware bahwa Indonesia ini the biggest halal market in the world. Karena kita mayoritas orang Muslim dan kita orang Muslim terbanyak di Indonesia, kita adalah komunitas yang sangat berkembang, yang sangat konsumtif juga ya, sorry to say. Dan saya hanya tadi mengenai benchmark ke negara Malaysia Pak ya, saya hanya ngasih sedikit sorry about Lulu. Lulu di Malaysia lebih awal dibandingin di Indonesia. Tapi Lulu di Malaysia cuma ada baru dua gerai. Sedangkan di Indonesia sudah buka 4 gerai. Jadi dalam kurun waktu lebih cepat dan lebih belakang. Tapi Lulu ini bukan banyak di Indonesia. Potensi halal besar. Kita lihat halal itu sudah menjadi not just consumer goods Pak, sudah menjadi lifestyle. Jadi ide Bapak mengenai branding halal di Lulu itu sudah kami implementasikan dari awal dan akan terus kami junjung tinggi ya. Dan banyak hal-hal lainnya untuk meninjau konsep tersebut. Pak, Jumat setiap pagi kita adakan mengaji di sound system kita. Azan itu selalu dikumandangkan di speaker kita. Di gerai-gerai lainnya, I don't think ada hal-hal seperti itu, Pak. Jadi nuansa Islami, nuansa halal itu terus kita junjung tinggi di environment di gerai Lulu. Dan itu tidak hanya di Indonesia, Pak. Itu standar Lulu internasional. Jadi Bapak ke Lulu di Malaysia, Lulu Timur Tengah, hal-hal seperti itu Bapak pasti akan lihat. Seperti nuansa pengajinya, ada azannya. Jadi orang belanja tidak hanya nyaman, tapi juga dekat, merasa dekat dengan lillahi ta'ala. Jadi itulah hal-hal yang sangat kita junjung tinggi, Pak. Terus kembali lagi pertanyaan Ibu, siapa tadi? Ibu Nini ya? Bu Nini. Mengenai Bu Nini. Kalau sebenarnya sih, itu agak sedikit melengseng dari ranah kita ya, walaupun emang kita di gerai di retail makanan, karena kan kita pun juga ada jual ya di gerai Lulu, tapi itu mungkin butuh investigasi atau research lebih dalam mengenai visibility, apakah konsep ini bisa kita jalankan. Kalau misalnya ini bisa kita jalankan, kita akan dengan senang hati, tapi kita juga harus melihat dari segi logistik, dari segi packaging, dan lain-lainnya. Karena mungkin ini sebenarnya menurut saya pribadi ya, lebih cocok mungkin ke pihak halal catering. Catering halal yang ada di Indonesia sangat bisa membantu ke prepacked food untuk para traveler di Indonesia. Terima kasih. Sekian segitu, Pak. Terima kasih, Pak Lutfi. Memang menarik. Kalau sejauh ini saya lihat di Lulu, Bu, yang dine-in ada, Bu. Ya, kalau Bu ini datang. Berapa macam menu. Bahkan kita snack-snack ala Timur Tengah juga ada nih. Nah, saya lihat ada yang kangen waktu itu zaman umroh gitu ya, Pak, yang datang. Nah, apalagi sama pandemi kemarin nih, kangen snack waktu makan di Arab, nah bisa datang dulu, ada beberapa snack Arab saya khas di Timur Tengah, menurut saya enak sekali.
dicoba dan dicicipi. Nah, Pak Ceria, ingin saya kembali kepada Pak Ceria. Ini pertanyaan yang menarik dari tadi Pak Taufik, Pak. Ingin komentar pada Pak Ceria, Pak. Memungkinkan ya Pak ya, kita kalau Pak Ceria kan punya halal travel konsorsium, ada konsorsiumnya juga nih Pak. Nah, tadi Pak Taufik melempar ide nih Pak. Karena kita bisa konsorsium juga nih Pak. Misalnya untuk umroh, tadi Pak Taufik mengusung kita memberikan kesempatan buat teman-teman yang sakit gitu Pak ya. Dan kita ajak umroh. Nah, memungkinkan Mbak ide tadi, misalnya kita bagi per cluster atau bagi tadi per speciality-nya gitu ya Pak ya. Nah, Ceria Holiday mungkin speciality-nya ini, yang lain speciality-nya ini mungkin kira-kira yang seperti itu. Menurut Pak Ceri bagaimana pendapat tentang hal ini Pak? Silakan Pak Ceri. Masih sempit Pak. Oke. Ya, saya sependapat dan ikut mendukung yang namanya kolaborasi atau berjamaah ya. Sampai sekarang makanya dari awal kita gabung dengan teman-teman namanya Halal Travel Consortium. Itu ada aplikasinya di Android, bisa download. Teman-teman yang punya produk bisa posting di situ, teman-teman yang lain juga bisa jual ya di aplikasi. Dan memang kita sudah lama bermain digital, terutama di aplikasi untuk memudahkan teman-teman yang punya produk bisa saling sharing, jualan, bahkan setiap setahun sekali kita kumpul ya. Terakhir kita di JCC di Senayan kita kumpul, itu pertemuan yang keempat kali ya. Setiap setahun sekali. Namun tahun ini memang tidak terlaksana karena nggak jadi, padahal udah direncanakan seperti itu. Jadi umroh tema seperti tadi itu memang punya pasar tersendiri, dan kalau kita punya latar belakang, punya komunitas yang seperti tadi dokter-dokter itu ya tentunya menarik ya, menarik. Memang sekarang cerita-cerita tentang umroh walaupun sakit berat tapi ada dokter yang berdampingin, yang bisa kasih support, itu menarik seperti itu. Ya, Pak Peri bisa izin Pak Peri. Ya Pak Rianto, silakan Pak Rianto. Ya Pak Taufik masih ada ya Pak Taufik ya? Masih ada Pak, ada Pak. Ya. Jadi gini Pak Taufik, memang saya terus terang kalau untuk yang konsorsium gini saya belajar banyak juga dari Pak Ceri ini. Jadi cuman karena kita di pariwisata secara keseluruhan itu memang mungkin nanti ini Pak, kita sebenarnya udah ada yang namanya platform Halal Travel Alliance. Jadi aliansi tapi beberapa sektor Pak, bukan cuma hanya travel. Ya, platformnya juga udah dibantu juga dari orangnya Pak Ceri untuk bikinkan, terus terang aja Pak Firdaus waktu itu Pak yang bantuin ya, sama-sama ini. Nah mungkin itu nanti bisa kita aktifkan Pak. Tapi ya secara konsep ya itu nanti jadinya semacam Halal Travel Alliance. Ini PPHI kan yang jadi itunya, badan hukumnya ya. Badan hukumnya kan PPHI ya. Nah, Halal Travel Alliance ini jadi benar-benar masuk, karena kan organisasi perlu juga dana Pak untuk operasional. Ya. Nah, jadi masing-masing ini nanti bisa menjual seakan-akan ini white label Pak, kita jualnya Pak. Oke Pak. Tapi dengan tema gitu. Nanti pakai sistem API ya Pak ya, Pak Ceri ya. Jadi seakan-akan nanti punya Pak Taufik punya paket segala macam Pak. Gitu ya, itu dia. Jadi bisa Pak Taufik punya 1000 paket lainnya, tapi sebenarnya bukan Pak Taufik yang punya, yang lain yang punya gitu loh. PHI punya. Okay. Betul, gitu kira-kira begitu. Nah, nanti bisa jadi dari Jawa Timur 2, padahal kan minimum 10 gitu misalnya. Dari Jawa Barat 2, akhirnya bisa jadi masuk kuota Pak. Nah, cuman yang saya tambahkan adalah karena di PPH itu bukan hanya travel agent, ada hotel, ya kan? Nah, itu masuk juga. Jadi kita bisa B2B dan kita harapkan juga B2C, Pak. Ini yang kita mungkin kalau misalnya memang sudah ada keinginan, mungkin dengan cara kita ada Final Night Talk ini kan insya Allah kita bisa langsung realisasikan yang dulu terhambat karena ada beberapa poin. Kemarin kan kebanyakan PPH ini banyaknya ngebantuin Kemenparekraf ya.
Jadi dapurnya sendiri nggak diurusin gitu. tapi kan dengan demikian kan udah semarak nih wisata halal ya. Saya pikir sekarang kita supaya nggak setback, yang kita benahi adalah para pelakunya dulu. Ya pemerintah kan relatif harusnya mendukung dan tetap harus mendukung karena kita kan bagian dari negara yang juga harus difasilitasi. Jadi juga untuk informasi kemarin kami juga udah bicara dengan Deputi Deputi Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Fajar Hutomo. Beliau juga sangat mendukung Pak. Ya. Bahkan acara-acara kita nanti lainnya seperti kayak business coaching, business session dan sebagainya itu insya Allah juga dapat fasilitasi dari Kemenparekraf. Jadi memang mereka kan juga berkepentingan ini kita bisa maju ya, bisa bangkit dengan cepat Pak. Dan bangkit dengan cepat itulah dengan jamaah, dengan kita menjalin merajut ukhuwah. Insya Allah nanti kita akan bikin skemanya yang memungkinkan. Monggo dari Pak Ceri nanti ya Pak Ceri ya. Mohon supportnya, mohon supportnya Pak dengan pengalamannya. Juga Bu Nini dan teman-teman dari marketing, dari Pak Satrio, Pak Dudi, ya kita kolaborasi lah dari seluruh sektor dan juga mungkin retailnya, ya kan dari retail bagaimana ini kan juga bisa jadi satu platform yang kita harapkan jadi satu ini karena memang terus terang aja secara global Pak Lutfi ya itu menurut World Trade Organization 40% perdagangan itu karena sektor pariwisata Pak, driven by tourism. Nah jadi saya pikir memang semua yang terkait itu harus kita kolaborasikan dalam satu platform yang insya Allah dalam waktu dekat nanti kita bicarakan langsung Pak Taufik. Ya demikian. Baik. Oke, terima kasih Pak Rianto. Pak Rianto, maaf Ya. Mas Neferi bisa saya usul satu lagi? Gimana Pak Taufik? Ya. Boleh, Pak. Jadi mumpung ada seorang bupati yang mendukung sekali dengan program halal, Pak. Bagaimana kalau misalnya PPHI pusat langsung nanti datang ke Jogja, kita ada Gunung Kidul sama Bantul, Pak, yang akan mensupport membuat satu destinasi wisata pantai halal. Oh, iya. Waduh, luar biasa tuh, luar biasa. Saya kira kalau nanti bisa jadi satu percontohan dulu seperti yang kata orang nomor satu di Indonesia yang Pak Jokowi itu, satu kita membuat pantai satu contoh destinasi wisata pantai halal. Dan Gunung Kidul dan Jogja ini sangat welcome. Kalau nanti ketemu langsung. Siap. Terima kasih Pak Taufik. Ini langsung tawaran yang luar biasa. Insya Allah nanti bisa di follow up oleh PPHI pusat ya Pak ya. Pak Rianto udah masih mendengar Pak Taufik. Dan kekuatannya lebih. Pak Noveri boleh menambahkan? Iya. Terima kasih. Gimana Bu ini boleh singkat Bapak Ibu karena kita juga live di Facebook dan YouTube nih Bapak Ibu. Di YouTube dan live juga banyak yang menonton nih. Ya Bapak Ibu silakan Bu Nini. Masih mute Bu Nini, boleh. Oke. Terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan untuk Pak Taufik Ridwan ya. Benar sekali bahwa kita di PPHI ini memang banyak yang bisa kita kerjakan, banyak kita konsorsiumkan. Terus terang kami dengan PPHI itu kan kita juga sudah mengeluarkan beberapa umroh bersama. Nah, kalau nanti PPHI bikin umroh tematik, misalnya nih contohnya parenting, misalnya masuk surga sekeluarga gitu temanya. Nah, itu kan berarti kan bisa sekeluarga dia umroh. Nah, kalau Bapak temanya mencari kesembuhan misalnya di tanah suci gitu, atau apalah gitu. Apalagi kalau didampingi oleh dokter-dokter. Jadi secara psikologis juga buat kami mungkin bisa dibarengkan dengan grup-grup ataupun yang sudah kami kerjasamakan dengan PPHI, Pak. Gitu. Jadi ada beberapa tematik, misalnya untuk keluarga muda, misalnya contohnya untuk umroh untuk keluarga sakinah gitu. Jadi untuk khusus pengikutnya nanti pengantin baru semua, mungkin programnya nanti beda gitu. Seperti itu Pak. Terima kasih Bu Nini, ide yang luar biasa. Insya Allah nanti bisa ditindaklanjuti oleh pengurus PPHI. Ini kolaborasi yang sangat menarik, ide yang luar biasa. Karena memang Bapak Ibu sekali lagi berjamaah, tentu pahalanya lebih banyak dan kerjanya juga lebih strategis Bapak Ibu dengan kolaborasi bersama. Baik Bapak Ibu, tanpa terasa waktu kita telah
mendekati akhir dari bincang santai kita pada malam hari ini, PPHI Friday Night Talks yang ketiga, Bapak dan Ibu. Untuk penutupnya saya undang Bapak Ibu narasumber untuk bisa memberikan closing statement buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari dari inspirasi di tengah pandemi ini, Bapak dan Ibu. Topik kita malam hari ini. Saya undang pertama Bu Murni Ma'rufah, mungkin bisa berikan closing statement Bu, bagaimana tentang inspirasi bisnis kita semasa pandemi ini. Silakan Bu Murni. Masih mute Ibu, maaf Ibu. Baik, jadi kalau dari pengalaman pribadi yang tadi sudah saya paparkan, ya mudah-mudahan bisa sedikit banyak memberikan inspirasi. Satu yang pasti kita tuh nggak boleh malu jualan, karena kebetulan memang dari keluarga saya itu memang orang dagang ya, jadi dari kecil pun sudah terbiasa sekali dengan dunia dagang yang kasarannya nggak boleh malu gitu, malu nggak bakal ngidupin kita, nggak bakal kasih kita makan gitu. Jadi ketika kondisi seperti ini pun ya akhirnya apa yang sudah pernah diajarkan oleh orang tua saya pun sangat bermanfaat. Ya itu tadi, kadang-kadang sampai sekarang saya dibilang, juragan cendol gitu, ya udah biarin aja. Cuman ya. Baik, luar biasa Bu Murni. Ini inspirasi yang langsung straight to the point buat para teman-teman menjual di luar sana. Terima kasih Bu Murni. Ini inspirasi yang sangat luar biasa, berani kita harus jualan. Benar Bapak Ibu. Ya kan hidup nggak bisa hanya dari gengsi aja Bu Murni ya. Terima kasih sekali lagi. Pak Lutfi boleh saya undang untuk memberikan closing statement kita pada diskusi malam hari ini. Silakan Pak Lutfi. Siap, kepada semuanya terima kasih banyak sekali lagi telah diundang, sudah bisa sharing, sudah banyak belajar juga dari rekan-rekan di PPHI. Saya alhamdulillah ingin bisa lebih dalam mempelajari dan bisa juga kerjasama. Jadi siapa tahu ini ke depannya kita bisa sinergi bersama, ada kerjasama yang bisa dilakukan dari pihak pariwisata dengan pihak retail. Insya Allah kalau memang berkah kita akan kerjakan bersama. Sekali lagi terima kasih banyak, sukses semuanya dan semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lutfi. Ya, insya Allah kita bisa bekerja sama nantinya, ada berkolaborasi positif juga dengan teman-teman dari pariwisata dan juga dari dunia retail dari Pak Lutfi sampaikan. Pak Cherry, saya undang Pak Cherry, silakan closing statement-nya untuk malam ini Pak Ceryatnya Ceria. Silakan Pak. Ya, teman-teman semua, jadi intinya adalah internet udah bagian dari kehidupan kita. Ya, jadi kita harus segera digital, ya. Usaha-usaha kita harus ada di Facebook, ada di Instagram, ada di Bisnisku di Google ya. Itu harus ada gitu, harus tampil ketika orang cari. Jadi saat ini memang mau nggak mau kita harus go digital karena pastinya jangan sampai bisnis kita ditinggal orang, ya. Jangan sampai bisnis kita mati gara-gara tidak mau belajar internet. Seperti itu. Itu aja sih. Baik, ya, Pak terima Ferry. kasih. Baik, terima kasih Pak Jerry. Bapak dan Ibu, sampai juga kita di akhir sesi. Tentu nggak afdol kalau kita nggak ada foto bareng ya Bapak dan Ibu ya. Silakan buka kamera Bapak dan Ibu. Iya, berikan pose terbaiknya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu yang menyimak dari YouTube dan Facebook tidak bisa ikut foto bersama. Nah, insya Allah minggu depan kami tunggu di sesi-sesi selanjutnya di Zoom. Boleh, kita memang terbatas hanya untuk 100 orang, tapi buat di Facebook dan YouTube bisa akses lebih banyak. Silakan, baik Bapak dan Ibu, berikan senyum yang terbaik. Pak Heru, Assalamualaikum Pak Heru dari Semarang, luar biasa. Senior kita di PPHI juga. Baik Bapak Ibu, silakan kita hitung 1, 2, 3. Iya. Yang kedua, sekali lagi Bapak dan Ibu, kita tidak tahu ada di lembar mana Bapak dan Ibu nih. 1, 2, 3. Ya, baik Bapak dan Ibu, tentu sebagai tuan rumah, pertama tentu kita minta menutup pertemuan kita pada malam hari ini Ketua Umum PPHI Pak Rianto Sofyan untuk penutup kita pada malam hari ini. Silakan Pak Rianto. Ya. Pertama-tama yang saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Lutfi, Bu Murni, Pak Cherry, dan juga Pak
Ferry, tentunya yang host kita yang luar biasa ini, semua Bapak Ibu sekalian di sini yang pada sesi yang ketiga ini benar-benar telah memberikan inspirasi dan semangat ya, yang tanpa menyerah. Karena apa? Kalau kita udah berbisnis secara halal atau secara syariah, itu insya Allah adalah tijaratan lan tabur, tijaroh atau bisnis yang tidak pernah merugi. Kenapa? Karena kalau toh juga nggak dapat ujrohnya, nggak dapat duitnya, pasti dapat pahalanya, insya Allah. Kan kira-kira begitu. Jadi tetap semangat semuanya. Inna ma'al usri yusra, bersama bersama dengan tantangan, jangan bilang kesulitan atau kesulitan, pasti ada kemudahan, ada blessing in disguise tadi Pak Lutfi sudah mengatakan, dan tetap semangat, dan kita akan terus-menerus berkolaborasi dan kita akan follow up semuanya ini ya. Pak Bagus itu udah hadir selalu tuh, Wakil Ketua Umum untuk bidang kerjasama ya. Nanti kita rajut semua kemungkinan kolaborasi yang ada. Tadi sudah dikatakan mengenai umroh dan haji, kita akan rajut juga. Nanti jangan lupa juga nih yang hotel-hotel ya, jadi juga kalau bisa juga, dan bidang yang lain seperti kayak spa, salon dan sebagainya ya, juga termasuk juga ada chef ya, kuliner dan sebagainya. Demikian, mungkin sampai bertemu dengan episode berikutnya di Jumat depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arianto Sofyan, Bapak dan Ibu. Kami ingat kembali bagi Bapak Ibu yang belum bergabung jadi anggota PPHI, bisa menghubungi dari teman sekretariat, ada Mas Rifai dan juga Mbak Nina, nanti di chat juga disampaikan nomor HP-nya. Dan juga acara ini juga rangkaian dari acara puncak kita nanti Indonesia Halal Tourism Summit, yaitu berbentuk Conference in Muslim Friendly Tourism yang akan kita laksanakan tanggal 29 Oktober secara virtual dalam rangkaian ISEF, Indonesia Syariah Economic Festival, yang dipelopori oleh Bank Indonesia dan juga pemerintah Republik Indonesia, Bapak dan Ibu. Nanti informasi lengkapnya akan kami kirimkan kepada Bapak dan Ibu dari Sekretariat PPHI. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang hadir. Sampai bertemu minggu depan dalam acara Friday Night Talk PPHI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.